Coba saya mau ngetes nih teman-teman, isi nih di sebelah kiri saya udah tulis juga angle, terus atribut produknya apa, benefit fungsionalnya apa, benefit emosionalnya apa. Kemudian di sebelah kanan itu ada offers gitu kan. Secara kuantitinya bagaimana, kualitinya kayak gimana, terus servisnya kayak gimana. Nah, boleh teman-teman isi ini sekarang di halaman chat aja lah ya, di kolom chat atau komentar. Nah, isi coba masing-masing 2 contoh aja, 2 contoh atribut produk apa, benefit fungsionalnya gimana, dan lain sebagainya. Bisa lihat langsung di sini terkait produk yang kita punya gitu. Mungkin itu Mbak Ayu, boleh dibantu mungkin Mbak Ayu? Atau biar lebih seru gimana kalau open mic aja? Gimana tuh, Mas? Boleh, boleh Mbak. Kayak gitu open mic juga boleh, Nah, boleh banget. ada yang berani Ya. nggak? Yang berani boleh raise hand, nanti mikrofonnya kita nyalain ya. Seru nih. Ayo teman-teman. Ini hitung-hitung belajar copywriting juga ya, Mas ya? Iya betul. Ayo, siapa yang berani dari tadi TRY-nya nih? Kira-kira untuk produk sayurin ini apa ya yang cocok ya? Angle-nya mulai dari atribut produk, benefit fungsional, lalu benefit emisionalnya. Terus dari over-nya nih, segi quantity, quality, sama service. Kalau teman-teman malu-malu, boleh deh diisinya di Q&A. Tapi kalau berani, boleh raise hand, nanti mikrofonnya kita nyalain. Ayo, ada yang berani atau lagi ngetik-ngetik nih? Lagi coba mikir yang menarik apa ya? Gini deh, gimana kalau yang berani nih, satu orang yang berani, orang pertama nanti kita kasih giveaway deh. Gimana tuh, Mas Andika? Approve nggak? Bungkus. Bungkus. Nah, tuh, siapa ayo yang berani? Nanti kita kasih saldo link aja senilai 50.000. Ada yang berani? Ayo, raise hand. Lumayan loh, teman-teman, 50.000. Udah pasti dapet. Nggak perlu buat Instastory. Atau buat saya aja gimana? Lumayan loh. Bisa buat pesen makan, bisa buat belanja di Tokopedia, bisa bayar pakai Klik aja. Bisa ditarik ke rekening juga, teman-teman. Ada yang berani? Boleh raise hand loh kalau berani. Atau masih mikir-mikir? Gimana nih? Pada malu-malu nih kayaknya. Nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa loh kalau salah. Kan namanya juga belajar. Justru kalau misalnya kita udah berani nih, kita coba, taunya salah gitu. Kita jadi tahu nih, oh salahnya tuh di mana. Oh berarti nanti harus gimana. Iya. Karena kalau kata filsafat gitu kan, you can learn without pain gitu ya. Kita nggak akan belajar apa-apa tanpa sebuah luka lah kayak gitu. Oke, menarik ya. Kita nggak akan belajar apa-apa tanpa luka, teman-teman. Jadi kalau Iya. yang sedang terluka, nikmati aja, biar nanti menghasilkan suatu pembelajaran. Apalagi tuh. Wah, pada malu-malu nih kayaknya. Ini ada yang komen tuh mungkin tuh saya lihat tuh. Bisa pilih kita mau jawab yang mana, Kak? Boleh, misalnya Kak Tiburtius mau jawab yang mana dulu nih? Misalnya dari segi quality nih. Ini saya nyoba dulu deh ya. Tadi kan Kak Tiburtius bilang bisa pilih yang mana dulu nggak? Bisa ya. Misalnya saya contohin dari segi quality. Bener nggak nih Mas Fahmi kayak gini misalnya? Ya, coba boleh. Produk dari sayurin ini sayurannya tuh alami, non pestisida. Tuh, bisa nggak tuh Mas kayak gitu? Di quality ya, boleh. Di Coba. Dia quality. masuk. Masuk, Mbak. Nah, Ya. contohnya cuma gitu aja sih teman-teman gitu. Coba. Jadi saya pengen tahu aja pemahamannya, takutnya belum paham gitu. Terus dari segi servis misalnya, Ya. kalau ternyata sayurannya kualitasnya tuh nggak fresh, bisa dibalikin lagi, bisa diretur di hari yang sama. Nah, Benar nggak tuh Mas? betul. Betul, Mbak.
Terus dari segi quantity, misalnya karena kita lagi masa promosi nih, beli 2 gratis 1 misalnya, atau beli 5 kilo gratis 1 kilo. Betul. Oh, ada yang berani nggak? Salah nggak apa-apa loh. Oke, ini ada yang berani nih, kayaknya Kak Isma. Kak Isma, kita nyalin aja ya mikrofonnya ya. Kak Isma, boleh tolong raise hand-nya? Betul, dia punya maksud atribut Langsung ya, apa biar gitu. seru langsung. Nah, ini ada nih coba silakan Kak Isma. Halo Kak Isma. Suaranya mana ya? Oke, ada yang berani nggak? Raise hand dulu deh, nanti yang raise hand kita kasih saldo link aja 50.000. Ada nih yang raise hand, Kak Fahira. Oke, tadi karena Kak Fahira dulu, jadi kita ke Kak Fahira ya. Silakan Kak Fahira. Halo Kak. Ya, udah masuk suaranya. Udah. Silakan. Ini aku Halo, nyobain Fahira. random aja nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh. Dari yang offer dulu ya. Kalau yang Boleh, offer tuh yang saya tangkap tuh semacam penawaran yang kita berikan buat para customer gitu kan. Misalnya untuk quantity itu yang saya tangkap contohnya dengan pembelian misalnya 3 produk dengan warna hijau, maksudnya kan ini sayur kayak yang dari warna hijau, contohnya kayak brokoli, kol atau apa, bakal free apa gitu misalnya. Aduh masih bingung. Bener gak Kak? Kalau kuantitas tuh kayak gitu. Betul. Secara kuantitas kayak gitu, betul. Sama misalnya dengan pembelian 1 kilogram per produk ataupun sayur dapat free pengantaran dalam kotak yang sama misalnya. Ya, itu udah lengkap sih sebenarnya. Itu masuk ke itu ada ngejawab 2 sih, quantity dan service Sama gitu. service ya. Sama Ya, kalau untuk sebenarnya. kualitas, contohnya itu lebih ke kualitas yang kita sampaikan dari brand kitanya gitu kan ya? Sebenarnya jadi karena ini aplikasinya kan, jadi ini kan berbentuknya aplikasi dan sayur gitu ya. Jadi ada 2 produk sebenarnya. Nah, atribut produknya itu ada 2 gitu sebenarnya. Jadi atribut produknya itu adalah sayur dan teknologinya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi bukan sebenarnya cuma promosiin bukan si cuma sayurnya sayur. aja ya. Ya, jadi bebas mau ngangkat angle-nya yang mana yang kira-kira akan bikin user tertarik nih. Kalau sayur yang nggak tertarik berarti aplikasi aja kita cari angle yang bagusnya gitu misalnya. Kalau contoh angle yang benefit fungsionalnya mungkin bener nggak ya kan misalnya dengan menggunakan aplikasi ini jadi lebih mempermudah kita dalam pembelian sayur gitu. Jadi menghemat waktu untuk para ibu rumah tangga yang berkarir juga gitu. Betul banget. Itu di fungsional sama emosional berarti ya? Ya, di fungsional dan emosional itu udah dapat. Jadi secara fungsional tadi kan mempermudah gitu ya. Iya. Secara emosional misalkan jadi ya ibu-ibu rumah tangga jadi lebih lebih kekinian lah gitu kan sebenarnya gitu. Cuman bahasanya dibikin lebih ya gampang aja orang menyederhanakannya lah. Oh iya sih. Soalnya emang kadang yang bikin bingung untuk penyampaian di promosi itu dari kata-katanya ya, kayak dari enak yang diterima merekanya gimana gitu biar nggak belibet. Betul, benar. Paling itu sih kalau dari saya. Ya, udah oke sih, udah bagus. Makasih Kak Fahira ya. Jadi alhamdulillah udah ngerti gitu ya. Nah, selamat dapat saldo link aja tuh dari Mbak Ayu. Oke. Thank you juga Kak. Ya. Nanti Kak Fahira DM Instagramnya BDV ya. Kak, tadi saya open mic di sesi exercise ini, biar kita nggak lupa ya. Kalau nggak nge-DM, nanti mungkin mau diiklasin buat saya, boleh? Insya Allah nge-DM nanti. Nggak Pasti deh. inget. Oke, thank you Kak Fahira. Oke, aku mute lagi ya Kak. Iya, silakan di-mute lagi. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Tadi kan Kak Fahira udah nyobain dari over. Terus ada lagi nggak satu orang yang berani? Kita tambahin deh 2 orang. Tapi semuanya dari segi angle sama over. Ada yang berani? Langsung raise hand-nya yang berani.
Mulai dari atribut produknya, kayak gimana copywriting-nya, terus benefit fungsional, benefit emosionalnya, overnya, quantity, quality, sama service. Ada lagi yang berani? Boleh raisen loh. Ini di kolom chat banyak loh ini loh. Ada Kak Rizkia, terus ada Kak Tirbutius, Kak Herian Syahputra, lalu ada Kak Maliki, terus Kak Isma. Nah, banyak nih yang jawab di kolom chat. Ada yang berani lagi nggak? Yang berani boleh raise hand, kita open mic. Masa Kak Fahira aja yang dapat saldo link aja 50.000, teman-teman yang lain nggak ada yang mau nih? Yakin nggak mau? Ada pertanyaan dari Kak Muhammad Vicky. Maksud atribut apa, Kak? Oh, atribut produk itu lebih ke produknya ya, Mas ya? Penjelasan tentang ini tuh produknya apa sih? Apa yang kita tawarkan? Kayak gitu ya, Mas ya? Betul. Betul, Mbak. Kayak gitu sederhananya. Gitu, teman-teman. Misalnya, ini kan sayurin ya. Nanti teman-teman jelasin, misalnya di sayurin ini tuh ada apa yang kalian jual, terus benefit fungsionalnya. Tadi kata yang dijelasin oleh Kak Fahira, lewat aplikasi sayurin ini akan memudahkan teman-teman memasak sayuran walaupun misalnya nggak sempat ke pasar karena bekerja. Terus misalnya benefit emosionalnya, karena sayurin ini misalnya jualannya sayuran organik, jadi teman-teman misalnya bisa memasak sayuran yang sehat dan aman untuk keluarga karena sayuran ini adalah sayuran organik misalnya. Terus quantity, quality, services kayak yang udah dijelasin sebelumnya. Oh, ada Kak Muhammad Vicky nih. Silakan Kak Muhammad Vicky, boleh dinyalain mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mau nyoba nih Kak. Boleh. Oke, atribut produknya saya mau ngambil yang dari sisi teknologinya. Benefit fungsionalnya, dengan menggunakan sayurin, Anda tidak perlu keluar rumah dan cukup stay at home. Mantap. Anda akan aman dan nyaman di rumah. Terus benefit emosionalnya, Anda tidak perlu meninggalkan anak Anda dan tanpa perlu khawatir tentang anak Anda. Cakep, Terus boleh tuh. kuantitinya atau overnya dari kuantitinya, cukup dengan beli produk 1 kilo, maka Anda akan menyelamatkan seluruh keluarga Anda karena produk kami terjamin. Oke, boleh. Terus dari segi kualitinya, itu quality kebalik. Balik. Iya. Terus dari segi kuantitinya, beli 1 kilo buah tomat, maka Anda akan mendapatkan sawi untuk masak mie di rumah. Oke, untuk servicesnya apa ya? Kami akan memilihkan yang terbaik untuk keluarga Anda di rumah. Jadi tetap gunakan sayurin. Mantap Mas Vicky. Oke Kak. Ya, cukup sih Mbak. Ya, alhamdulillah udah pada ngerti tuh Mbak Ayu. Thank you banget Kak Vicky. Seru banget ya tadi nyontohinnya lengkap. Selamat ya dapat saldo link aja senilai 50.000. Nanti jangan lupa DM ke Instagram Telkom BDV ya, biar kita nggak lupa. Siap. Oke, silakan Kak, ya. saya unmute lagi ya Kak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Tuh, gimana tuh Mas kira-kira? Ya, sejauh ini saya lihat udah oke sih. Cuman mungkin nanti saya agak koreksi sedikit nih terkait tadi biar lebih killer offers gitu. Jadi ya kayak contohnya kayak beli sekarang kalau nggak mati gitu kan, itu kan killer offers. Waduh, kalau nggak beli mati nih gue nih gitu kan. Waduh, Nah, itu kan serem. ya maksudnya contohnya yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu masih bisa lebih kayak yang langsung ya orang gimana caranya sebenarnya offers itu kita itu baiknya adalah membuat orang-orang gimana caranya kebelet action lah gitu ya. Kebelet action gitu kan, kayak contohnya ya nanti di sini saya udah siapin juga di slide selanjutnya sih sebenarnya isinya. Nanti kita bahas gitu ya. Di slide selanjutnya seperti kayak misalnya bagaimana misalnya terbatas hanya 1 minggu gitu kan, atau terbatas hanya hari ini. Nah itu
Sebenarnya secara kuantiti itu sebenarnya baiknya seperti itu. Karena ketika kita ngomongin limit gitu ya, sebuah keterbatasan pasti orang-orang jadi harapannya orang-orang jadi kebelet action gitu. Kebelet beli sekarang lah gitu ya. Cuma hari ini Anda bisa mendapatkan sayur yang fresh gitu kan. Atau enggak ya cuman hari ini beli 1 kilo gratis gratis telur 1 box lah misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya kills offer gitu lah. Penawaran yang bikin orang-orang nggak bisa menolak kayak gitu kan. Gampangnya kayak gitu. Nah, itu sih mungkin Mbak ya. Oke, jadi saya lanjut aja nih ke slide selanjutnya. Di sini tadi teman-teman sebenarnya saya lihat masih juga agak-agak bingung terkait mungkin kalau bikin penawaran itu orang teman-teman udah terbiasa lah ya kalau bikin penawaran. Cuman mungkin teman-teman masih agak bingung nih ketika menentukan angle. Jadi di sini di slide selanjutnya, di slide selanjutnya saya itu udah nyiapin di sini sebenarnya aduh ketutup sedikit ya. Di sini ada namanya value proposition canvas gitu ya. Jadi value proposition canvas nih karena teman saya asumsinya teman-teman dari startup gitu kan banyak di startup. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya apa ini value proposition canvas lah ya. Harusnya sih udah tahu kalau yang pernah udah bikin startup dan atau mau bikin startup kayak gitu. Jadi fungsinya value proposition startup itu canvas ini dibuat oleh Alex Underwood kalau nggak salah namanya tuh Alex siapa saya lupa. Dia adalah co-foundernya Strategizer lah kalau nggak salah. Jadi value proposition canvas itu dibuat sama dia, dirumusin sama dia buat bagaimana menentukan keunikan dari suatu produk gitu. Produk ini punya value apa sih? Gitu akhirnya ini sebenarnya bisa diterapkan dari bisnis yang makro sampai bisnis yang mikro ataupun nano gitu kan. Saya udah coba gitu kan sebelum mau bikin divisi ini, saya pakai ini ternyata emang ini melatih kita juga untuk akhirnya berpikir secara design thinking gitu. Kita punya pola berpikir yang terstruktur lah gitu dan komputasional lah gitu kan. Komputasional. Gampangnya kayak gitu. Jadi ketika kita terbiasa menggunakan framework gitu, jadi kita ketika memikirkan sesuatu itu akan lebih terstruktur dan berencana gitu. Sama halnya ketika saya pun awalnya gitu ketika kita bikin produk baru, saya misalkan Tiranix bikin produk baru atau bikin sub bisnis baru gitu ya. Sebelum akhirnya kita validasi ke market, kita bikin produknya, saya pikirin dulu menggunakan design thinking ini bagaimana value proposition canvas-nya. Karena ini juga nanti bisa teman-teman ambil untuk untuk menggali angle gitulah. Nah, di sini saya kasih penjelasan sedikit lah ya. Jadi di sebelah kanan yang di lingkaran ini teman-teman di sini adalah kolom customer segment. Customer segment di kiri itu adalah produknya. Akan seperti apa produknya nanti. Jadi di dalam yang segitiga ini nih, yang kayak pizza yang segitiga sama kaki ini adalah kolom customer jobs to be done. Customer jobs to be done. Jadi dari customer segment yang teman-teman bidik, kira-kira apa saja pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan oleh mereka. Contohnya kita ngomongin sayurin ya. Sayurin ini yang perlu dilakuin sama usernya adalah beli sayur-sayur dan lain sebagainya lah gitu. Kemudian gains di sini adalah apa yang mereka lakukan saat ini gitu untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini gitu kan. Nah, gains itu adalah ya tadi sederhananya adalah bagaimana mereka menyelesaikan pekerjaan ini, yang apa yang mereka lakukan sekarang atau solusi saat ini bagaimana gitu. Kemudian di bawahnya ada pains itu adalah luka lah ya. Luka atau ya luka. Nah, dengan menggunakan gains ini, dengan menjalankan gains ini, apa yang dialami oleh mereka secara negatifnya gitu, dampak negatif apa yang terjadi ketika mereka mengambil keputusan menggunakan solusi yang ada mereka lakukan di gains ini. Gampangnya kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri di sini ada namanya gain creators. Gain creators itu bagaimana kita menambahkan value-value dari gain ini sehingga akan sesuai dengan kebutuhan customer kita lah. Sehingga dengan value yang solusi yang ini terus kita tambahin gain, akhirnya produk kita memiliki value edit lah, tambahan nilai tersendiri kayak gitu. Kemudian di sini ada pain relievers atau bagaimana caranya kita ini meredakan luka dari pains yang ada di sebelah kanan ini lah. Bagaimana produk kita bisa meredakan luka dari pains yang ada di sebelah kanan kayak gitu. Nah, akhirnya kombinasi dari gain creator dan pain relievers akhirnya jadilah sebuah produk dan service yang akan kita buat atau akan kita
keluarkan lah gitu ya. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, di sini saya ambil contohnya di sini adalah kita tadi ngomongin sayurin ya kan. Di sini di customer just to be done, pertama di sebelah kanan contohnya apa yang mereka akan lakukan, yang perlu mereka lakukan adalah pertama belanja sayur. Kemudian mereka harus pergi ke pasar dan mereka juga harus memasak kayak gitu. Berarti segmennya di sini adalah kita tulis ibu-ibu rumah tangga. Begitu. Oh, mereka harus belanja sayur, pergi ke pasar dan masak. Nah, apa yang mereka lakukan saat ini gitu kan? Gains apa yang mereka harapkan lah ya, mereka harapkan untuk memenuhi pekerjaan ini gitu, yang mereka harapkan. Pertama adalah mereka mengharapkan barangnya murah, pasti segar, kemudian banyak pilihannya. Kemudian di sini sebenarnya ada lagi kayak mudah lah ya kayak gitu, mudah dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan mereka melakukan pekerjaan ini, apa dampak negatifnya buat mereka? Bisa aja mereka terpapar COVID lah kayak sekarang gitu kan, kalau sekarang lagi pandemi. Atau mereka perlu keluar rumah gitu kan, akhirnya keluar rumah. Kemudian di pasar misalnya sini saya tulisnya becek, ini contoh sederhana aja ya, sini becek, kayak gitu. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ini? Nah, di sebelah kiri coba kita masuk ke dalam kolom yang gain creators, begitu kan. Akhirnya kita coba tambahin lah, selain murah atau segar, itu connect dengan segar dari petani ini kayak gitu. Kalau ini segar di pasar gitu kan, berarti udah banyak tangan tuh gitu kan. Nah, ini langsung dari petani gitu kan, segar dan dari petani. Nah, ini value edit yang kita tambahkan. Kemudian dari aplikasi kita juga berharap dengan produk kita harganya jadi tetap sama gitu. Di sini di pasar pengennya murah. Nah, di sini juga gimana caranya aplikasi kita harganya tetap sama gitu. Harga sama dengan di pasar misalnya kayak gitu. Kemudian di sini ada banyak pilihan. Nah, di sini gain kreatornya kita bisa bilang lengkap lah, lengkap atau ya sama kayak di pasar gitu. Mereka akan merasakan sama di pasar. Jadi harapannya di Grand Creators-nya itu mereka bisa merasakan experience atau pengalaman yang sama ketika mereka belanja di pasar dengan menggunakan produk yang akan kita tawarkan. Nah, solusinya atau di sini adalah pen relieversnya untuk dari 3 poin ini adalah dikirim ke rumah. Jadi si user ini nanti tinggal tunggu aja di rumah, nanti barangnya kita kirim ke rumah. Akhirnya keluarlah sebuah ide atau sebuah rancangan, oh ya udah untuk menggabungkan segar dari petani, harga sama, lengkap, dikirim ke rumah dan dapat menyelesaikan customer jobs to be done ini, akhirnya kita butuh membuat sebuah aplikasi belanja pasar bisa dari rumah. Gampangnya kayak gitulah. Yang pasti murah, segar dan lengkap gitu kan. Gampangnya sebenarnya kayak gitu aja gitu. Untuk bikin value proposition atau untuk menentukan value dari produk kita gitu. Nah, untuk jawaban kekosongan-kekosongan dari angle dan over tadi, sebenarnya sederhananya kayak gini. Di sini cara breakdown-nya gampangnya sebenarnya kayak gini. Kita bikin dulu aja satu kalimat, nanti baru kita rangkai jadi sebuah satu kalimat sederhana kayak gini, baru kita rangkai jadi sebuah copywriting kayak gitu. Atribut produknya di sini kita masukin Android dan iOS secara teknologi. Kemudian atribut produk di dalamnya secara harfiahnya yaitu adalah sayur mayur. Kita menjual barang sayur mayur di dalam aplikasi kita. Jadi atribut produknya gampangnya itu ya, ada Android dan iOS, kemudian ada sayur mayur. Yang kedua, benefit secara fungsional ya. Tadi ya, secara fungsionalnya belanja sayur jadi mudah gitu kan. Karena ya dengan aplikasi kita pengen orang-orang mau belanja sayur jadi mudah gitu, nggak ribet lah ya. Yang kedua, secara fungsional juga adalah nggak perlu keluar rumah kayak gitu. Kemudian benefit secara emosionalnya di sini adalah urusan jadi gampang, dalam arti gini. Jadi karena nggak perlu keluar rumah, jadi tetap bisa ngurus anak di rumah, bisa sambil ngapain aja, jadi nggak ada waktu yang terbuang untuk pergi ke pasar kayak gitu. Kemudian ya tadi secara emosional bisa juga ngangkat angle belanja sayur bisa sambil ngurus anak lah kayak gitu. Contohnya kayak gitu ya. Nanti dari kata-kata ini baru kita kemas jadi sebuah copywriting yang lebih indah lah kayak gitu gampangnya. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada offers ya. Nah, secara quantity misalnya ya tadi pilihannya lengkap gitu kan, karena kita mau bilang ini sama dengan di pasar, karena saya pengennya adalah experience-nya sama dengan ketika belanja di pasar, jadi lengkap lah pilihannya. Kemudian satu-satunya di kota X misalnya kalau secara teknologinya ya, satu-satunya aplikasi belanja di kota X misalnya kayak gitu, aplikasi belanja sayur di kota X. Nah itu kan sebenarnya secara quantity juga gitu, jadi kita nggak punya saingan lah gampangnya kayak gitu. Atau tadi juga teman-teman yang tadi disebutin teman-teman juga udah bagus, misalnya tadi belanja 1 kilo hari ini dapat gratis ini. Nah, itu sebenarnya juga udah bagus. Teman-teman udah ngerti lah, udah paham konsepnya kayak gitu. Ya tinggal dibikin lebih offers-nya lebih killer aja gitu.
kayak gitu. Kemudian secara kualitinya fresh dari petani gitu kan. Kayak gitu kadang-kadang kan sekarang ibu-ibu belanja fresh sih fresh tapi ternyata udah dari pagi udah kadang-kadang nyampe rumah tuh misalkan gini kadang-kadang ada juga yang aplikasi sayur itu yang saya lihat belanjanya pagi diantarnya siang akhirnya jadinya nggak fresh juga gitu kan. Walaupun awalnya fresh tapi karena diantarnya telat jadinya nggak fresh kayak gitu. Atau secara kualitas bisa juga kita ngomong impor, ini diimpor dari Eropa lah misalkan kayak gitu. Barang diimpor gitu. Nah, itu juga bisa secara servicesnya gitu. Nah, teman-teman bisa misalkan gratis ongkir. Tadi kan kita punya delivery ya, punya kurir misalkan. Nah, bisa juga ambil misalkan gratis ongkir atau secara servisnya user friendly atau tadi boleh juga tuh bisa diretur gitu kan ketika barangnya jelek ya gitu. Nah, itu nggak sesuai misalkan nggak sesuai harapan atau udah nggak fresh itu bisa diretur. Itu juga boleh. Nah, jadi ya baguslah tadi saya anggap semuanya udah paham lah ya terkait konsep TRW ini ya, the reason why lah gampangnya. Nah, itu aja. Terus kita lanjut. Nah, di sini saya kemarin karena bingung buat di kasusnya kayak gimana, jadi nggak mungkin kalau kita desain barang-barang dari awal, karena nanti ada kelas desain sendiri tuh kalau tadi saya ingat dari Mbak Ayu tuh ada kelas desain di BDV ya Mbak Ayu ya, nanti teman-teman ikut aja kelasnya. Nah sini sih saya cuma kasih beberapa gambaran aja tuh untuk ini contoh bentuk implementasi dari angle dan over tadi yang kita punya lah ya. Di sini saya punya gambar warnanya merah gitu kan, karena saya bikinnya warna merah karena pengennya satu, brand identity-nya si Sayurin warnanya merah ceritanya. Kedua, biar kontras dibanding konten-konten yang lain. Yang ketiga, biar sesuara dengan Telkom sebenarnya itu. Kemudian di sini saya masukin juga sayur. Gambar sayur itu sebenarnya adalah menjelaskan atribut produknya gitu kan. Di sini saya mau lihat mau ngasih tahu si yang audiens saya bahwa saya lagi jualan sayur nih kayak gitu. Kemudian jualan sayurnya pakai aplikasi. Jadi saya masukin sayurnya juga, saya masukin aplikasinya juga, dan saya masukin juga tersedianya di mana aja. Di Google Play dan di iOS kayak gitu, di Android dan di iOS lah, gampangnya kayak gitu. Kemudian benefit secara fungsionalnya itu saya tulisin, saya masukin dengan tulisan lah kayak gitu, dengan fit text lah. Kalau bahasa saya fit text, jadi adalah teks di dalam sebuah desain. Kalau saya brief ke teman-teman tim desain biasanya bilangnya namanya fit text kayak gitu. Nah itu benefit fungsional saya masukin di situ, yaitu di tulisan beli sayur, tinggal klik kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi itu sebenarnya benefit secara harfiahnya tujuan aplikasi ini adalah buat beli sayur gitu kan, pakai aplikasi kayak gitu. Nah, benefit secara emosionalnya kayak gitu. Sebenarnya kan tadi seperti yang saya bilang ya, sebuah angle itu harus mendekati produknya atau mendekati audiensnya. Nah, saya di sini asumsinya target saya adalah ibu-ibu muda lah ceritanya. Cuma sebenarnya lebih relate lagi kalau saya tampilin ibu-ibu lagi gendong anak kecil gitu, anak ibu-ibu muda gambar anak kecil karena saya nggak dapat gambarnya kemarin, jadi saya pakai ini lagi gampangnya. Ya anak muda ini ceritanya adalah ibu-ibu muda, terus dia happy lah pakai aplikasi Sayurin, ceritanya kayak gitu. Jadi itu menggambarkan benefit secara emosionalnya. Nah, secara kualitas saya tulis di dalam captionnya gitu, ada di dalam copywriting terpisah di luar visualnya. Jadi tadi lah secara kualitas di bawahnya saya tulisin belanja sayur salah ini saya teksnya. Belanja sayur pakai Sayurin, semua ada, pasti segar langsung dari petani, diantar sampai ke rumah, gratis ongkir, berakhir 31 Maret 2020 misalkan. Jadi saya mau bilang di sini di pasti segarnya itu adalah secara kualitas. Kemudian di secara servisnya itu adalah diantar sampai ke rumah gitu kan, servisnya saya implementasiin di dalam caption. Kemudian secara quantity gitu kan, secara quantity saya gratis ongkir berakhir 31 Maret. Jadi promo gratis ongkir ini punya batas waktu nih secara quantity gitu, keterbatasan, yaitu berakhir 31 Maret. Jadi harapannya biar sebelum 31 Maret orang-orang berlomba-lomba belanja di Sayurin kayak gitu. Nah, semoga ngerti ya dari bedah kasus ini. Nah, selanjutnya saya juga punya beberapa contoh-contoh yang lain. Nah, misalkan kayak gini ya, contoh-contoh yang lainnya bisa juga kayak gini, misalkan belanja sayur bisa sambil maskeran, belanja sayur bisa sambil maskeran kayak gitu. Nah, yang kedua misalkan Sayurin nggak perlu ke pasar, diantar ke rumah misalnya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kata-kata ini, copywriting ini kita kemas daripada angle-angle dan offer yang sudah kita breakdown tadi lah ya. Kita breakdown, kita punya angle apa aja, kita punya offer apa aja yang bisa ditawarin. Nah, akhirnya kita baru implementasikan dalam sebuah konten atau materi iklan. Nah, itu ya.
Dan itu tadi materi terkait tentang iklan lah, tentang materi ya, tentang konten. Selanjutnya ini saya masuk ke dalam materi funnel gitu ya. Saya hari ini emang agak padat materinya, semoga teman-teman bisa paham dan ingat lah ya. Jadi setelah orang klik lihat iklan, kemudian mereka akan di apa ya? Di redirect atau diarahkan ke sebuah halaman tertentu gitu kan, yang mana halaman itu berisi dari tujuan kita gitu kan. Tujuan kita beriklan, misalkan tujuannya ketika lihat iklan ini dia harus beli, pengennya user kita beli, atau pengennya audiens kita follow, atau pengennya audiens kita mendaftar dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini saya masukin juga tentang materi terkait funnel karena penting gitu ya. Penting pemahaman funnel. Jadi jangan sampai iklan nggak relate dengan funnel tadi. Jadi funnel itu gampangnya itu bahasa secara harfiah itu artinya corong ya. Corong atau flow atau customer journey, umumnya disebutnya customer journey, atau langkah atau perjalanan customer untuk menuju kepada goals yang kita harapkan. Tadi goals-nya macam-macam kan ya. Jadi ya sederhananya adalah kemana audiens kita akan diarahkan setelah melihat iklan. Kayak gitu. Harapannya apa mereka gitu kan. Mau kemana gitu. Nah itu gampangnya funnel kayak gitu. Lanjut. Sedikit lagi. Nah ini contoh-contoh funnel sederhana nih. Contoh funnel sederhana lah ya biar teman-teman makin paham apaan sih funnel gitu ya. Jadi misalkan di sebelah kiri ini contoh yang pertama adalah funnel akuisisi user register. Misalnya di sini saya buat funnel sederhana untuk mengakuisisi user baru nih yang mau mendaftar di aplikasi atau di platform kita lah ya. Di sebelah kiri kita mulai dari sebuah iklan. Setelah mereka klik iklan, mereka akan ditawari dengan sebuah landing page. Di sini saya bikinnya landing page, tapi terserah ya teman-teman bisa explore sendiri. Di sini adalah isinya landing page, isi landing page-nya itu adalah penawaran terkait penjelasan tentang aplikasi kita. Apa aplikasinya, benefitnya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini view konten di sini di bawahnya itu maksudnya adalah Facebook Pixel. Facebook Pixel karena kemarin kalau teman-teman yang ikutan, kemarin ada yang bertanya juga kan terkait hal ini. Nah ini saya jawab juga nih. Jadi contohnya di dalam halaman landing page ini teman-teman bisa pasangin pixel yang di-trigger untuk men-trigger event ini. View konten. Jadi ketika ada orang yang klik iklan dan masuk ke halaman ini, nanti pixelnya akan ke-trigger nih. Ke-trigger dan merekam. Oh ada sekian orang yang masuk ke halaman ini gitu kan. Nah di halaman konten penawar misalkan di bawahnya ada formulir gitu. Ada formulir. Nah ketika orang isi formulir, itu nanti di-trigger lagi nih yang selanjutnya di-trigger lagi mereka eventnya register gitu kan. Eventnya register jadi ketika orang-orang mengisi formulir itu akan ke-trigger nih pixel register kayak gitu gampangnya. Kemudian selanjutnya setelah register langsung masuk ke success page. Berarti ke success page ini mereka kita trigger event yang konversi. Berarti sudah selesai nih flow iklan kita kayak gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa explore sendiri gitu kan. Nah, yang kedua, di sini ada contoh funnel untuk e-commerce. E-commerce lah jualan produk melalui e-commerce kayak gitu gampangnya. Umumnya kayak gini sih, klik iklan terus ke halaman penawaran produk atau ke halaman produknya langsung. Kemudian mereka add to cart atau kalau ada juga yang langsung check out gitu. Nah, saya bikinnya di sini cart ya, masuk di add to cart. Kemudian di sini eventnya juga add to cart. Kemudian mereka nggak lama setelah itu langsung check out gitu ya. Habis add to cart mereka check out. Di sini eventnya saya buatnya payment info untuk pixelnya. Kemudian setelah isi payment info mereka selesai, sukses. Nah, di sini baru kita anggap orang-orang ini sudah membeli atau event yang akan ke-trigger adalah purchase kayak gitu ya. Nah, jadi itu ya semoga paham. Nah ini funnel-funnel ini perlu dipikirin gitu kan. Karena nanti iklannya ini nanti si materi iklannya harus relate dengan apa nih kayak misalnya di sininya landing page-nya adalah halaman Google Play misalnya. Ya berarti di materi iklannya tulisnya download sekarang misalnya kan. Nggak mungkin beli sekarang tapi tiba-tiba di sininya misalkan baca sekarang atau register sekarang. Tapi di sini suruh beli malah, ini register tapi suruh beli gitu sebenarnya. Nah, jangan sampai orang akhirnya ngerasa dia ditipu gitu sama konten kita. Gampangnya kayak gitulah. Sebenarnya gunanya dari awal memikirkan funnel itu seperti itu. Jangan sampai user kita merasa tertipu yang akhirnya ya nanti akan jadi negatif feedback yang menyebabkan akun iklan kita pun jadi jelek. Iklan kita jadi nggak dikasih reach sama Facebook dan Instagram kayak gitu. Nah, teman-teman itu jadi perlu diperhatikan juga hal-hal tersebut.
Nah, di sini saya punya contoh funnel berbeda, tujuannya sama gitu. Funnelnya berbeda. Jadi ini contoh iklan saya. Jadi saya ngiklan bisnisnya itu adalah klinik kosmetik, klinik kecantikan. Klinik kecantikan. Materi iklannya sama, tapi tujuannya yang berbeda. Materi iklannya sama dan tujuannya sama, tapi funnelnya berbeda kayak gitu. Jadi materi iklannya sama, tujuannya sama-sama pengen ngedapetin orang yang chat ke WhatsApp-nya customer service si klinik tersebut. Nah, jadi saya buat iklan yang berbeda. Yang pertama itu funnelnya itu dia klik iklan, langsung ke WhatsApp masuknya gitu. Masuk ke WhatsApp, jadi kan bisa tuh ya kita bikin iklan, klik linknya terus ke WhatsApp API gitu langsung masuk ke WhatsApp. Nah itu yang pertama saya buatnya kayak gitu. Saya lihat harganya waktu itu masih belum sesuai dengan ekspektasi saya. Akhirnya saya explore lagi gitu kan. Saya explore, ternyata setelah saya explore saya buat coba kita pakai landing page gitu ya. Nah akhirnya dari iklan saya coba masukin ke landing page gitu. Nah dari landing page malah banyak yang klik ke WhatsApp. Nah ini beda banget ya. Padahal ini iklannya sama nih, budget hariannya sama, terus tanggal jalannya sama bareng gitu, bareng targetnya pun sama. Tapi hasilnya beda gitu ya. Yang pertama hasilnya cuma 102 leads gitu, 100 orang yang berarti yang ngechat ke WhatsApp itu cuma 102 orang, yang kedua itu sampai 5.476 orang yang chat ke WhatsApp-nya kayak gitu. Itu kan beda banget ya hasilnya. Gitu, impresinya pun sedikit karena ya tadi ya nggak relate kayak gitu, karena nggak relate nih. Berarti banyak orang-orang yang nggak suka langsung diarahin ke WhatsApp kayak gitu. Makanya algoritmanya Facebook atau robotnya menganggap ini nggak bagus nih iklannya kayak gitu. Nah, itu juga jadi itulah kenapa pentingnya untuk memikirkan funnel dari awal. Selanjutnya saya punya apa ya? Saya punya yang perlu diperhatikan saat membuat landing page gitu. Nah, ini pertama itu sebenarnya pertama itu ada benar kecepatan loading ya. Ketika membuat landing page itu adalah kecepatan loading. Berdasarkan pengalaman saya itu maksimal itu 2 detik. 2 detik landing page kalau website maksimal 2 detik aja udah bisa full loading. Loadingnya semuanya muncul lah gambarnya kayak gitu. Nah teman-teman nanti bisa cek tuh optimasi website teman-teman udah 2 detik belum tuh. Biasanya saya pakai tools namanya GTmetrix ya. GTmetrix buat ngukur speed load gitu ya. Speed load berapa cepatnya si website saya load gitu secara sempurna. Saya biasanya pakai tools namanya GTmetrix buat lihat, terus dia juga bisa nge-breakdown mana nih yang bikin berat nih si tools itu gratis kok. Mana nih yang bikin berat, oh ternyata image-nya, ternyata script-nya, atau ternyata JavaScript-nya misalkan dan lain sebagainya kayak gitu. Mana yang perlu diperbaiki akhirnya buat membuat speed-nya lebih kencang. Nah itu bisa pakai tools GTmetrix tadi. Kemudian berpengaruh juga ukuran file atau size halaman landing gitu. Jadi gini maksudnya sebenarnya ini agak mirip sama kecepatan loading, cuman pikirin juga ketika kita mau masukin gambarnya jangan gede-gede karena ketika karena kan ketika kita masukin gambar nanti beban loadnya akan lebih tinggi kayak gitu. Misalnya kayak gini, ternyata suatu website, satu halaman website kita beratnya bisa sampai 10 mega gitu kan. Kan 10 mega buat orang-orang yang di pinggir, yang koneksi internetnya kurang bagus gitu lah ya. Koneksi internet itu kurang bagus, mereka akan merasa keberatan gitu. Dalam arti bisa aja yang mereka ngisi pulsanya cuma sebulan 1 giga, terus dia sama kita dipakai buat ngebuka website kita 10 mega kayak gitu kan. Kan itu kasihan juga mereka kayak gitu. Yang akhirnya jadi ya baru juga blank gitu, websitenya baru blank, mereka apa sih ini blank doang gitu. Karena ya keberatan gitu. Akhirnya mereka jadi balik lagi, jadi akhirnya atau keluar dari halaman website kita. Ya jadi itu perlu banget diperhatiin. Karena sejauh ini ya CTR tinggi tapi yang berhasil landing itu biasanya rendah gitu. Karena pengalaman saya kayak gitu. Jadi CTR-nya sudah tinggi nih, yang klik banyak, tapi kok yang berhasil landing ke website itu cuma sedikit. Misalkan yang klik ada 1000. Tapi ketika kita lihat di laporan Google Analytics atau di laporan Facebook Analytics, kenapa yang berhasil landing ke halaman website kita hanya 700 gitu. Kok cuma 70% gitu ya, atau bahkan 50%-nya cuma 500 yang berhasil landing. Nah, 500-nya ini kemana? Nah, itu biasanya itu mereka gugur di medan loading gitu. Mereka gugur di medan loading. Atau ada juga yang gugur di medan SSL. Nah, itu terkait SSL juga penting tuh di domain. Kemarin ada yang nanya terkait domain kan.
Nah, jadi domain tuh suka ada kan di sebelah kiri tuh gambar gembok lah ya. Misalkan telkombdv.id misalkan atau telkom.co.id. Nah, sebelah kirinya kan ada ada gambar gembok. Nah, kalau yang mereka unsecure biasanya nggak loading dengan sempurna, apalagi dengan provider-provider yang di Indonesia itu biasanya dibatasin. Jadi akhirnya karena ada juga orang yang nggak ngerti bagaimana caranya nge-skip proxy itu kan. Ya itulah akhirnya yang mereka akhirnya jadi nggak lagi masuk ke website kita. Akhirnya mereka jadi nggak jadi lihat website kita karena tadilah 2 hal itu, ada loading sama nggak friendly lah websitenya gitu kan. Yang ketiga masalahnya adalah konten yang nggak relate ya, tadilah ya, ini sering sudah disebut berkali-kali dari tadi, kontennya nggak relate dengan iklan yang awalnya kita tawarkan gitu. Tadi misalkan iklannya tentang gratis apalah, misalkan tahunya di dalam disuruh beli ini dulu baru gratis. Ternyata penipuan kayak gitu kan. Akhirnya mereka cabut, nggak jadi beli kayak gitu. Yang akhirnya ya kita buang-buang budget juga, sayang juga kayak gitu. Kemudian website-nya ini nggak mudah dipahami, misalkan bahasanya beribet lah. Bahasanya ribet, terus tombolnya juga bingung, ini bisa diklik atau enggak, cara lihat gambarnya gimana, gambarnya misalkan harus diklik dulu baru muncul gambar. Terus videonya buat di play harus ada tombol tersembunyi dulu lah kayak gitu-gitu lah. Mungkin ya nggak segitunya sih, cuman ya nggak user friendly lah gampangnya. Si landing page ini nggak susah digunain, ditambah lagi konten-konten yang ada di dalamnya termasuk copywriting dan gambar, image ataupun visual ataupun audio visualnya tidak mudah dipahami oleh user. Nah, itu makin aja semuanya makin aja landing page kita tidak bakal menghasilkan konversi. Gampang kayak gitu sih. Nah, paling dari saya gitu aja gitu ya. Ya udah gitu dulu ya gitu kan. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau tanya silakan, boleh dibantu sama Mbak Ayu.